Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, kita bertemu lagi di tutorial belajar spreadsheet untuk pemula. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang if condition atau kondisi if di mana dia kurang dari sama dengan 75. Jika yang C10 ini kurang dari atau dia lebih besar daripada 75, maka nilai Anda cukup. Jika tidak, maka nilai Anda baik. Oke. Nah, sekarang kita coba belajar juga lagi tentang if, cuman agak terpisah ya. Jadi kita buat sheet baru aja. Kita belajar sedikit if kondisi terpisah dari file kita yang kemarin. Jadi kita cuma tambah sheet baru doang. Nanti kita bakal kembali ke sini setelah pembelajaran tentang if condition ini kita selesaikan. Oke, pertama kita harus ketahui dulu operasi aritmetik ya, bukan aritmetik ya, pembandingnya. Jadi misalkan dia pakai kurang dari atau bisa juga ditambah dengan sama dengan. Di sini juga dia bisa jadi lebih dari, kita tambah juga dia sama dengan, atau dia bisa jadi kurang dari saja, tidak pakai sama dengan. Dia bisa jadi lebih dari, tidak pakai sama dengan, atau dia bisa juga dengan sama dengan aja. Oh, di sini coba kita kasih tanda petik biar dia nggak nganggap ini adalah rumus. Oke, kita coba yang ini dulu ya. Kurang dari atau sama dengan. Nah, kita buat di sini nilai. Misalkan nilainya di sini ada 20. Terus oke. Ini ya, kita belajar if. Di sini nilainya 20, kita masukkan rumus di sini ya. Jadi, jika kita masukkan dulu sama dengan if jika nilai B sama dengan kurang dari atau sama dengan, kita kasih di sini misalkan 50, maka dia pakai koma ya, koma. Jika dia kurang dari atau sama dengan 50, maka dia, kita kasih string aja, tulisan biasa ya, nilainya kurang, nilainya kurang. Oke, kita koma lagi. Jika dia lebih besar daripada 50, maka nilainya, maka tulisannya misalkan nilainya bagus. Kan jadi di sini hanya ada dua kondisi. Apabila dia kurang dari atau sama dengan 50, dan selain itu maka dia akan jadi lebih dari ya kan. Oke, kita langsung enter. Nilainya kurang. Kenapa? Karena 20 ini kurang dari 50, kurang dari atau sama dengan 50. Nah, kalau misalkan kita kasih di sini 50 angkanya, nilainya tetap kurang. Kenapa? Karena di sini kita pakai sama dengan. Oke, sampai sini paham? Nah, selanjutnya kita pakai yang lebih dari. Ini di copy aja, Ctrl C. Kita copy ke sini. Mungkin di sini kasih angka lagi 20 misalkan ya. Kita Ctrl V. Kalau tadi kita pakai kurang dari, sekarang kita coba lebih dari. Lebih dari sama dengan. Jika B3 lebih dari atau sama dengan 50, maka nilainya
kurang. Oh salah, kita balik di sini. Nilainya bagus. Di sini nilainya jelek. Jika B3 kurang dari lebih dari atau sama dengan 50, maka nilainya bagus. Jika nilainya kurang dari 50, selain dari lebih dari ini ya, berarti kan kurang dari kos. Selain dari lebih dari, maka dia kurang dari. Maka nilainya jelek. Oke? Ter. Sebentar. Oh, salah. Di sini pakai B3, harusnya pakai B4. Pakai B4. Oke, nilainya jelek. Kenapa? Karena 20 ini kurang dari 50. Maka yang kurang dari 50 maka nilainya jelek. Jika dia benar, misalkan dia lebih dari 50, maka nanti dia akan nilainya bagus. Coba sekarang kita misalkan kasih 50 aja deh, nilainya akan jadi bagus. Tapi misalkan kita kasih dia 70, nilainya tetap bagus. Kenapa? Karena kondisinya di sini terpenuhi. Dia minta kondisinya harus lebih dari atau sama dengan 50. Oke, paham sampai sini? Selanjutnya kita pakai kurang dari. Kita copy saja dari sini. Tab. Kita copy scriptnya. Di sini kita isi misal 70 ya. Oke, kita kasih di sini B5 karena dia ada di sel kelima. Aduh, B5. Oke, nilainya bagus. Ini pakai lebih dari. Karena di sini kita mintanya kurang dari, kita tulisnya kurang dari, kita coba pakai kurang dari. Nilainya jelek. Jadi jika nilainya kurang dari 70, oh ya salah. Di sini harus kita ganti nih. Jika nilainya kurang dari 50, maka yang kita ganti di sini. Sebentar. Kenapa dia harus nilainya jelek? Padahal 70. Oh salah ya, terbalik. Ini yang harus kita ganti. Jika nilainya kurang dari 50, maka nilainya jelek. Jika nilainya lebih dari 70, maka nilainya bagus. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, kenapa di sini kalau kita tulis di sini yang jelek ditukar-tukar dari sebelah tadi tuh ya? Harusnya di sini jelek, di sini jadi bagus. Kenapa? Karena kondisi yang terpenuhi. Kita lihat di sini value if true. Nah, jika B5 ini benar kurang dari 50, maka nilai yang dihasilkan adalah yang ini, value-nya. Tapi jika B5 ini lebih dari 50, maka yang dihasilkan maka ini. Gitu ya. Nah, sekarang B5 di sini adalah 70. Apakah 70 itu kurang dari 50? Tidak. 70 lebih dari 50, maka nilainya jadi bagus. Karena dia nilainya nggak benar. Value if false. Maka nilai yang di sini itu nggak benar. Jadi dia akan ke value if false. Maka value if false kita isi dengan apa? Nilainya bagus. Oke, sampai sini paham? Coba sekarang kita ubah di sini menjadi kurang dari 50 atau kita kasih 50 aja. Kita kasih 49. Nilainya jelek. Kita kasih 50. Nilai bagus. Kenapa? Karena dia di sini tidak pakai sama dengan. Seharusnya deh kalau kita kasih sama dengan nilainya jadi jelek. Coba kita kasih sama dengan 50 akan menjadi nilai jelek kan? Oke, sampai sini paham? Semoga paham ya. Kalau kita kasih di sini misalkan 49 aja, dia akan menjadi nilai yang jelek. Oke.
Nah sekarang kita pakai yang ini ya, yang lebih dari. Kita copy lagi yang di sini, Ctrl C, Enter ke bawah, Ctrl V, Ctrl V. Di sini kita ganti lebih dari 50, maka nilainya bagus. Salah. Jika tidak lebih dari 50, maka di sini yang kita ganti karena ini adalah value yang benar. Jika dia ini yang kita buat di sini adalah benar, maka ini harus kita masukkan value kita. Jika dia salah, maka dia jadi jelek. Nah, di sini nilainya jelek. Kenapa? Karena di sini masih B5. Seharusnya kita pakai di sini adalah B6. Sel di B6. Nah, itu. B6 yang ini. Oke, sekarang kita coba ganti di sini menjadi 90. 90 nilainya lebih dari 50. Maka nilainya akan jadi bagus. Maka dia akan ke value yang ini. Jika di sini kita kasih 49, maka nilainya juga jelek karena dia akan ke value yang di sini. Karena dia nggak benar, dia nggak memenuhi dengan syarat yang ditentukan. Jadi ini syarat yang kita tentukan di sini. Syarat yang kita tentukan adalah nilainya kurang lebih besar dari 50. Maka yang akan diambil adalah nilai yang benar. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka nilai yang jelek yang akan diambil. Oke, sampai sini paham? Semoga paham. Oke, selanjutnya kita coba yang ini. Kalau ini saya rasa sudah paham semua. Jika dia sama dengan, di sini kita coba pakai string aja, pakai tulisan biasa gitu ya. Sudah. Oke. If sama dengan if jika ini B7 ini kita pakai sama dengan, kita pakai tanda petik ya, tanda petik 2, kita tulis di bawahnya sudah. Nah, jika tulisan di B7 ini sama dengan sudah ini, maka kita pakai petik lagi untuk huruf ya. Kalau huruf dipakai petik ya, wajib. Sudahlah. Atau koma lagi jika value-nya salah. Jika yang di sini tulisannya bukan sudah, maka kita kasih di sini salah lah. Salahkan. Kurung error. Wah, kenapa dia error? Coba kita lihat. Value of true logical expression B7. Oh iya, ini dia hanya pakai satu ya, nggak usah pakai dua. Oke, dia mungkin sudah. Oke, ini salah, satu saja, tidak perlu dua. Oke, coba misalkan di sini kita ganti jadi sembarang aja, dia maka akan muncul di sini nanti salah kan? Kenapa? Karena dia bukan tulisan sudah. Karena kita sudah menetapkan di sini kata sudah. Jadi dia harus sama dengan sudah ini. Kalau dia tidak sama, maka dia salah. Oke, di sini value yang benar, di sini value yang salah. Nilai yang benar, nilai yang salah. Sebenarnya ada lagi. Jika dia tidak sama dengan nih, tanda seru sama dengan, artinya tuh dia tidak sama. Jika dia tidak sama, maka selain
Nah, mungkin kita coba aja ya dulu ya. Kita tulis di sini misalkan do sama dengan jika ini di B8 ini tidak sama dengan do, maka expressionnya akan muncul adalah tulisan di B8 bukan do, koma tulisan di B8 do. Nah, jadi kalau kita tadi perhatikan di script di sini ya. Oh, sebentar. Ini ya kayaknya. Oh ya ini. Kalau di ini ya, apa? Kalau di Excel atau di spreadsheet dia pakainya tidak sama dengan tuh pakai pakai ini. Apa? Kurang dari dan lebih dari. Enter terus saya dapat sama dengan baik. Kalau kita ganti di sini misalkan ro bukan do, dia akan deteksi. Kan di sini kita pakai tidak sama dengan. Jadi tidak sama dengannya salah, pakai yang ini ya. Tidak sama dengan di spreadsheet. Nah, jika tulisan di B8 ini tidak sama dengan do, tidak sama, maka tulisan di B8 bukan do. Ini value true ya, value if true. Jika dia benar, kondisi di sini benar. Jika dia bukan do, maka tulisan ini akan muncul. Jika dia salah, maka tulisan ini yang akan muncul. Jika di sini tulisannya adalah do, maka tulisan yang ini akan muncul karena di sini adalah value di sini salah. Value yang salah. Oke. Silahkan dicoba. Semoga bisa paham dengan mudah.